Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 5. Sebelum membuka bahan ajar ini, Ibu harap anak-anak sudah berdoa sebelum belajar, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Ayo membaca percakapan berikut. Benny mengetuk pintu. Selamat sore, Bu. Ibu membukakan pintu. Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk. Benny, terima kasih, Bu. Udinya ada, Bu. Ibu, ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Udin, Benny datang. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Benny, baiklah, ayo. Benny dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Ibu, Benny tidak minum dulu. Benny, tidak usah, Bu, terima kasih. Edo, mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Ibu, iya nak, hati-hati di perjalanan. Benny dan Udin, iya Ibu, menyalami Ibu. Dari percakapan itu, kita dapat melihat nak, bahwasanya Benny bermain ke rumah Udin atau menjemput Udin itu dengan mematuhi aturan bermain di rumah teman. Anak-anak, siapa yang tahu apa saja sih aturan saat kita bermain di rumah teman? Oke. Yang pertama, harus menggunakan baju yang sopan, nak. Terus yang kedua, mengetuk pintu, mengucap salam, dan menyapa penghuni rumah. Nomor 3, jangan membuat rumahnya berantakan. Ketika kita diajak bermain, kita juga harus merapikan mainan itu kembali. Yang keempat, jaga bicara kita. Kita nggak boleh teriak-teriak ataupun ngomong jelek di rumah teman kita. Yang kelima, yaitu bersikap sopan santun. Kita harus bersikap sopan santun. Setelah kita membaca percakapan tadi dan mengetahui sikap bermain di rumah teman, sekarang kita menjawab pertanyaan berdasarkan teks percakapan bersama-sama. Ibu ingatkan kembali, kalau menjawab soal harus dengan baik dan benar. Nomor 1. Apa isi teks percakapan yang telah kamu baca? Teks percakapan di atas tentang Benny yang menjemput Udin di rumahnya. Nomor 2. Bagaimana cara Benny bertamu? Cara Benny bertamu yaitu dengan sopan dan santun. Dan tidak lupa mengucapkan salam. Nomor 3. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Menurut saya, sikap Benny sangat sopan, santun, dan ramah.
Yang terakhir, nomor 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Yang dilakukan Benny dan Udin sebelum ke rumah Edo adalah berpamitan dengan Ibu Udin. Setelah kita menjawab soal atau pertanyaan tentang Udin dan Benny tadi, sekarang ayo kita membaca bersama-sama tentang kegunaan benda. Ibu ingatkan kembali ya nak, kalau membaca harus dilihat tanda bacanya dan harus sesuai intonasi dan lafalnya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain, tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkar simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat memasak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Bacaan tersebut itu tentang apa, nak? Iya, tentang kegunaan benda. Benda apa, Bu? Benda apapun itu yang ada di sekitar kita, semua itu berguna, nak. Sangat bermanfaat untuk kita. Apapun bendanya, itu memiliki kegunaan masing-masing. Ya. Maka dari itu, kita harus menjaga benda-benda di sekitar kita. Setelah kita membaca bacaan tentang kegunaan benda, sekarang amati gambar benda-benda berikut. Di situ ada banyak benda. Ada meja, ada sapu, ada almari, ada balon, ada penggaris, dan masih ada banyak lainnya. Anak-anak diperhatikan ya. Di sana ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak bisa disimpulkan mana yang termasuk benda gas, mana yang termasuk benda cair, dan mana yang termasuk benda padat.
Ya, setelah anak-anak tadi mengamati gambar yang ada banyak bendanya, dan anak-anak sudah mengumpulkan sesuai benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang tadi kita amati. Nih, nomor 1 ada meja. Meja wujud bendanya adalah benda padat. Nomor 2 ada balon. Wujud bendanya adalah benda gas. Nomor 3 ada sapu. Wujud bendanya adalah benda padat. Dan anak-anak bisa mengisi sendiri sesuai gambar tadi, nama benda dan wujud benda. Setelah kita mengisi tabel, sekarang ayo kita berdiskusi bersama-sama tentang gambar tersebut. Gambar tersebut itu gambar apa sih? Iya, gambar Udin dan teman-temannya berpamitan dari rumah temannya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di bawah gambar bersama-sama. Ibu ingatkan kembali bahwa kalau mengisi atau menjawab soal harus dengan baik dan benar seperti yang dicontohkan Ibu. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Beni dan teman-teman berpamitan dari rumah Edo. Yang nomor 2, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Pastinya pernah, Nak. Saya pernah melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan. Nomor 3, kapan kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan saat kita akan meninggalkan tempat atau rumah teman. Yang terakhir, nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Karena kita harus mematuhi aturan sikap berkunjung ke rumah teman. Selanjutnya, kita tadi sudah mengetahui sikap atau aturan yang harus kita terapkan ketika bermain di rumah teman. Sekarang kita akan mengisi atau mengerjakan tugas berikut. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan bermain di rumah teman. Yang pertama, menyapa dengan senyum. Termasuk sikap yang mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan? Iya, mematuhi aturan. Berarti dikasih tanda centang. Yang nomor 2, pamit ketika hendak pergi. Termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjuki mematuhi aturan? Iya, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Berarti diberi tanda centang. Yang nomor 3, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan?
Iya, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Berarti kita beri tanda silang. Yang nomor 4, bermain sampai larut malam. Itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Iya, sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kita nggak boleh, Nak, bermain di rumah teman itu sampai larut malam. Semua itu harus ada waktunya. Yang nomor 5, duduk dengan sopan. Termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Iya, benar. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan berarti diberi tanda centang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada subtema 2, tema 2 dan pembelajaran kelima sudah selesai, Nak. Anak-anak yang hebat, tetap jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Sekian dari Bu Faiz. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.